Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukran ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 1 Mudung yang sangat ibu banggakan, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu berharap kalian tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian buka buku paketnya, yaitu bab 7 pada halaman 113. Sebelumnya, perhatikan tujuan pembelajaran pada bab ini. Baik, selanjutnya silahkan perhatikan peta konsep berikut. Baiklah, perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Perilaku ini merupakan sebagian dari akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah yang harus kita lakukan atau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, apa yang dimaksud dengan perilaku rendah hati? Mungkin kalian pernah mendengar istilah tawadhu. Istilah ini dalam bahasa Indonesia setara dengan rendah hati, yaitu yang dimaksud dengan rendah hati adalah tidak sombong, menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan secara istilah, rendah hati yaitu perilaku mulia yang menjadikan seseorang tidak merasa lebih baik atau lebih hebat, bahkan lebih tinggi atau lebih segala-galanya daripada orang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Sedangkan pengertian hemat di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah iqtasada, yang berarti berhati-hati, tidak boros dan cermat. Namun secara istilah, hemat dapat diartikan menggunakan segala sesuatu dengan hati-hati atau sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan supaya tidak cepat habis. Selanjutnya, sederhana dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-badzadzatuh, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan, lugas dan tidak banyak pernak-pernik. Secara istilah, hidup sederhana dapat diartikan dengan gaya hidup bersahaja yang tidak glamor atau tidak berlebih-lebihan. Seseorang yang berperilaku sederhana akan senantiasa hidup atau tampil apa adanya dan merendah setara serta tidak berlebihan dalam berpenampilan. Baiklah, dalil nakli tentang perilaku rendah hati terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu dalil tentang hidup hemat terdapat dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya,
dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baiklah, selanjutnya hukum tajwid atau hukum bacaan pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan tentang hukum bacaan mad. Mad artinya panjang atau menambah, sedangkan huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Hukum bacaan mad terbagi 2, yaitu yang pertama mad asli atau mad tabi'i, dan yang kedua mad far'i atau cabang. Yang dimaksud dengan mad tabi'i adalah apabila ada huruf atau harokat fathah bertemu dengan alif dan harokat kasroh bertemu dengan ya sukun atau ya mati, sedangkan harokat dhamma bertemu dengan waw sukun atau waw mati. Contohnya harokat fathah bertemu dengan alif iyyaka, kasroh bertemu dengan ya sukun, contohnya fi jidiha. Selanjutnya dhamma bertemu dengan waw sukun atau waw mati, kul a'udzu. Selanjutnya yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i di sini yang akan dibahas ada 4 macam. Yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad arid, yang keempat mad iwad. Baiklah, sebelum saya lanjutkan perlu diperhatikan yaitu cara membacanya mad tabi'i, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Baiklah, Ibu jelaskan macam-macam mad far'i. Yang pertama yaitu mad wajib muttasil. Yang dimaksud dengan mad wajib muttasil yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Contohnya idza jaa. Yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah apabila terdapat mad tabi'i bertemu dengan hamzah namun dalam lafadz yang berbeda. Cara membacanya dibaca sebanyak 1 alif 2 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 2,5 alif sama dengan 5 harokat. Contohnya wala antum abiduna ma a'bud. Yang ketiga yaitu mad arid. Yang dimaksud dengan mad arid yaitu apabila terdapat mad tabi'i diikuti dengan waqaf atau mad tabi'i berada di akhir ayat. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafadz nasta'inu itu disebut dengan mad arid. Keempat yaitu mad iwad. Yang dimaksud dengan mad iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin atau fathataini terletak pada waqaf berhenti pada akhir kalimat, maka cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya inna ma'al usri yusra. Baiklah, selanjutnya yaitu kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Di dalam ayat tersebut Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati, dan Allah akan memberi kemuliaan kepada orang yang selalu bersikap rendah hati, sebab rendah hati ini kebalikan daripada sombong atau tinggi hati. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 37 yaitu wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan. Selanjutnya isi kandungan surat Al-Isra ayat 27 berisi tentang larangan
untuk bersikap atau berfoya-foya, yaitu perintah tentang hidup hemat. Sebab hidup berfoya-foya itu sebagian dari perbuatan setan. Penerapan perilaku hemat dan hidup sederhana, contohnya yaitu hemat dan sederhana dalam makanan, minuman, serta berpakaian. Yang kedua, hemat dan sederhana dalam beramal, maksudnya ketika melakukan ibadah, yaitu ketika melakukan ibadah tidak boleh berlebih-lebihan, artinya harus istiqomah. Seperti contoh membaca Al-Quran 1 juz hanya sehari, kemudian 1 tahun tidak pernah membacanya. Sedikit, yang penting istiqomah, setiap hari kita selalu membaca Al-Quran, maksudnya. Yang ketiga yaitu hemat dan sederhana dalam menggunakan harta. Tidak boleh berfoya-foya, tidak boleh menghambur-hamburkan harta secara berlebihan. Oleh karena itu kita harus hemat dan menabung untuk keperluan masa depan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu berharap kalian tetap semangat dan jangan sampai lupa sholat, disiplin atau istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ibu harap dan Ibu berpesan tetap kalian menghafal juz ammanya ya. Baiklah, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.